Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor. Jadi pada praktikum elektronika bab 4 hingga bab 6 itu pembahasannya mengenai transistor. Transistor sendiri adalah sebuah komponen semikonduktor. Fungsi dari transistor itu banyak. Bisa jadi penguat, pengontrol, penyarah, penghambat, atau penghantar, dan masih banyak lagi. Transistor ini adalah komponen yang paling banyak digunakan dalam dunia elektronika, apapun penerapannya. Seperti misalnya di chipset, entah itu di laptop, misalkan kayak Intel ataupun Snapdragon, itu sebenarnya hanya tersusun dari jutaan transistor yang didesain sekecil mungkin, seukuran nano. Jadi transistor itu adalah sebuah komponen elektronika yang sederhana, tapi ketika dia dirangkai, dia akan membentuk sebuah teknologi yang canggih gitu, high tech. Penerapan transistor itu ya contohnya adalah lewat gerbang logika. Dia mampu mencetak angka-angka biner yang mana itu menjadi dasar dari data-data yang ada di kehidupan sehari-hari gitu, entah itu pencernaan digital dan lain sebagainya. Itu singkatnya tentang transistor. Nah, transistor itu dibagi menjadi dua, yaitu bipolar atau BJT bahasa Inggrisnya, bipolar junction transistor, dan juga transistor FET, field effect transistor. Nah, untuk transistor bipolar dia mempengaruhi arus, sedangkan transistor FET dia mempengaruhi tegangan. Nah, pada bab 4 kali ini fokus kita, pembahasan kita pada transistor bipolar aja. Lanjut ke pembahasan tentang BJT atau transistor bipolar. Transistor bipolar dia dapat aktif dengan syarat ketika tegangan basis itu mendapatkan tegangan yang cukup, maka dia akan mengalirkan arus, entah itu dari kolektor ke emitor atau emitor ke kolektor. Jadi sederhananya, analoginya adalah transistor bipolar itu bekerja seperti sebuah keran air. Anggap aja ini keran air. Ini adalah basisnya, ini emitor atau kolektor dan sebaliknya. Jadi ketika kerannya ditutup, maka air tidak akan mengalir baik dari E ke C atau dari C ke E. Tapi ketika dia dibuka, air baru bisa mengalir. Itu adalah penganalogian dari basis. Jadi ketika buka atau tutupnya itu menganalogikan bahwasannya basis ini mendapatkan tegangan yang cukup atau tidak gitu. Nah, untuk mengalir dari C ke E itu tergantung bagaimana transistor itu dirangkai. Nah, transistor bipolar itu dibagi menjadi dua, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Untuk simbol dalam rangkaian itu seperti ini. Nah, transistor NPN itu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor saat tegangan basis itu mendapatkan tegangan positif minimal 0,7 volt. Sedangkan PNP itu dia mengalirkan arus dari emitor ke kolektor saat tegangan yang keluar dari basis itu di atas minimal 0,7 volt gitu. Jadi kalau PNP itu tegangan yang keluar, NPN tegangan yang masuk. Nah, dari namanya ya, misalkan NPN. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, dioda itu kan tercipta dari PN. Ini dioda kan. Jadi bisa dikatakan ya, sebenarnya transistor adalah gabungan dari kedua dioda. Kalau NPN dia dioda yang dirangkai seperti ini. Nah, sedangkan PNP adalah dioda yang dirangkai seperti ini.
Hanya saja pada rangkaian transistor itu salah satu kutub, entah itu kolektor atau emitter itu dia ada yang lebih dominan salah satunya gitu, sehingga harus mengalir ke salah satu arah saja gitu. Nggak mungkin harus mengalir ke terbelah seperti ini dalam transistor, pasti ke kiri atau ke kanan gitu. Karena ada salah satu sisi yang dia tidak dominan. Dalam arti dominan ini elektron yang ada di dalamnya. Oke. Nah, maksud dari logo tanda panah ini adalah pada NPN emitter itu melepas panas, sedangkan PNP panas itu masuk ke dalam transistor melalui emitter. Itu definisi makna dari logo ini. Nah, selanjutnya ini adalah tipe transistor bipolar. Nah, transistor bipolar sendiri dapat dirangkai menjadi 3 jenis rangkaian. Jenis pertama yaitu bias emitter atau common emitter. Terus kemudian ada bias kolektor atau common kolektor. Selanjutnya ada bias basis. Atau common base. Untuk membentuk rangkaian seperti ini, kita harus bisa membedakan kutub atau kaki-kaki pada transistor. Transistor itu kan dia umumnya berbentuk seperti ini. Nah, ini ada lengkungan ya. Jadi lengkungan di transistor itu artinya menandakan sisi depan dari transistor. Oke. Nah, transistor sendiri itu dia kan dinamai seperti sebuah kode gitu. Misalkan 2N 22 gitu. Nah, kode ini memiliki makna, kode ini memiliki arti. Jadi transistor ini dinamai berdasarkan negara dibuatnya. Oke, pertama 2N. Ini artinya dia buatan Jepang. Terus 2N ini buatan USA. Terus ada BC, dia buatan Eropa. Terus ada 2S, A, B, C dan seterusnya. Itu baru buatan Jepang. Nah, nama ini itu mendefinisikan kaki-kaki pada transistor. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan transistor jenis 2N22A. Dan itu yang ada pada modul yang ada di lab elektronika dan harapan ini. Nah, untuk transistor USA ini, untuk kaki-kakinya ya, dia di sebelah kanan, ini kan bagian depan ya, berarti ini sebelah kanan itu kolektor, tengah basis, sebelah kiri dia emitter. Seperti itu pada penerapannya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang rangkaian pada Proteus.